Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 765. Ide Lin Ruohan sederhana dan jelas. Saya hanya ingin membeli jam tangan termahal, dan harganya pasti puluhan juta. Kalau tidak, itu tidak akan sejalan dengan temperamen kakaknya Chen. Namun setelah dilihat-lihat, hampir semuanya berjumlah jutaan, bahkan ratusan ribu. Ini jauh dari perkiraan Lin Ruohan. Apakah menurutmu kedua orang daratan itu terlihat seperti sedang berbelanja? Petugas wanita itu tinggi dan memiliki nama di lencananya, Gong Ximei. Kamu bilang kamu dari daratan, berapa banyak yang mampu membeli Patek Philippe? Wanita yang berbicara itu sangat jahat sehingga dia juga memiliki nama di dadanya, bernama Shao Tianqi. Tapi lihat cara berpakaian wanita itu. Dia memakai semua merek terkenal. Dan rok yang dia kenakan, saya melihatnya di TV ketika saya menonton peragaan busana Milan sebelumnya. Sepertinya harganya 268.000, orang biasa saja bisa tidak mampu membelinya. Itu bahkan lebih tidak mungkin. Kecuali Anda orang super kaya, siapa yang mampu membeli pakaian mahal seperti itu? Menurut saya, kebanyakan adalah tiruan kelas atas. Shao Tianqi berkata dengan cara yang jahat. Dan tahukah Anda bahwa di pedalaman, ada banyak tiruan dan kepalsuan di mana-mana, jadi wajar jika dia memakai rok seperti itu. Apa yang kamu katakan masuk akal? Lihat ekspresi wajahnya, di mana dia terus mengerutkan kening. Jelas sekali dia merasa barang-barang di toko kita terlalu mahal dan melebihi ekspektasinya. Shao Tianqi berkata. Setelah berbelanja sebentar, dia mungkin akan mengatakan bahwa tidak ada gaya yang dia puas, lalu pergi. Setelah berkeliaran di depan konter sebentar, Lin Ruohan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Saudara Chen, saya merasa barang-barang di toko ini kurang bagus. Ayo pergi ke tempat lain. Tidak apa-apa, aku akan mendengarkanmu. Gong Ximei memandang Shao Tianqi dengan heran. Kiki, kamu benar-benar tepat sasaran. Aku benar-benar tidak mampu membelinya dan aku harus pergi. Shao Tianqi tampak bangga dan memutar pinggangnya dengan genit. Tentu saja. Saya telah bekerja di toko ini selama lebih dari 3 tahun. Sekilas saya tahu orang seperti apa yang belum pernah saya lihat. Mereka pasti tidak mampu membeli jam tangan Patek Philippe. Mereka hanya datang untuk melihatnya. Itu atau mengambil gambar, posting ke momen atau semacamnya. Jahe masih lebih pedas saat dia tua. Gong Ximei memuji. Tunggu sebentar dan aku akan membiarkanmu menonton pertunjukan yang bagus. Mata Gong Ximei berbinar, acara apa? Biasanya aku paling suka menggoda orang-orang ini. Mereka suka pergi ke toko-toko mewah meski tidak punya uang, apalagi yang dari daratan. Karena itu, Shao Tianqi berjalan menuju Su Chen dan Lin Ruohan, menunjukkan senyuman profesional. Tuan dan Nyonya, apakah tidak ada gaya yang Anda suka di sini? Lin Ruohan menggelengkan kepalanya, tidak. Tuan dan Nyonya, silakan ikut dengan saya. Saya rasa produk di sini harus memenuhi kebutuhan Anda. Bagus. Shao Tianqi membawa Su Chen dan Lin Ruohan ke sudut toko yang tidak mencolok. Bos, ini produk zona bebas bea yang khusus ditawarkan di toko kami. Karena tidak ada tarif, harganya jauh lebih murah dibandingkan jam tangan lainnya. Sambil berbicara, Shao Tianqi mengeluarkan jam tangan biasa dari etalase. Lihat jam tangan ini. Ini yang termurah di toko kami. Harganya hanya 98.000. Seharusnya memenuhi kebutuhan Anda. Ekspresi Lin Ruohan berubah dingin. Maksudmu, kita tidak mampu membeli jam tangan di sini. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya melihat cara kalian berdua berpakaian. Seharusnya itu hanya cocok untuk membeli produk di zona bebas bea, jadi aku membawa kalian berdua ke sini. Setelah berbicara, Shao Tianqi tidak lupa menambahkan. Sebenarnya Anda juga bisa pergi ke toko lain untuk melihat-lihat. Jam tangan merek lain harganya jauh lebih murah dari Patek Philippe, tapi nilai mereknya berbeda. Kalau Anda membeli kembali jam tangan seharga 98.080 yuan ini, kirimkan ke lingkaran Anda teman-teman, itu pasti akan mengejutkan mereka. Maaf, kami tidak membeli produk dari zona bebas bea, dan menurut saya jam tangan seharga 98.000 yuan ini lebih cocok untuk Anda. Lin Ruohan mengabaikan Shao Tianqi dan berbalik ke arah pegawai muda lainnya. Keluarkan jam tangan 9,3 juta ini dan biarkan saya melihatnya. Kata Lin Ruohan. Saya baru saja berjalan-jalan dan menemukan bahwa jam tangan itu adalah yang paling mahal dan paling indah di sini. Jika bukan karena insiden Shao Tianqi, Lin Ruohan pasti sudah membayar dan pergi sekarang. Jadi saya siap untuk datang dan melihat, dan jika saudara laki-lakinya Chen mengangguk, saya siap membayar. Maaf, jam tangan itu adalah model termahal di toko kami dan kami tidak menyediakan layanan uji coba. Shao Tianqi melipat tangannya di dada dan berkata dengan ekspresi bangga, seolah dia membuka toko khusus ini. Tidak ada layanan uji coba yang tersedia. Ekspresi Lin Ruohan tidak terlalu bagus. Dia berpikir bahwa merek terkenal seperti Patek Philippe akan memiliki pelayanan kelas 1 dan baik. Tapi sekarang sepertinya keadaannya tidak begitu baik. Ya, karena ini adalah jam tangan termahal di toko kami tidak menyediakan trial fitting. Jika Anda ingin pamer di WeChat setelah memakainya, maka dengan menyesal saya beritahu Anda bahwa ide Anda mungkin akan sia-sia. Su Chen mengerutkan kening, dan gelombang niat membunuh yang dingin menyelimuti tubuh Shao Tianqi. Dalam sekejap, pertahanan psikologisnya hancur. Dia mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Apa yang dilakukan pria itu? Mengapa tampilannya begitu menakutkan?
Saat ini, dua orang lagi masuk ke toko Patek Philippe. Keduanya tampak muda, pria itu berusia sekitar 25 atau 26 tahun, namun ketika mereka melihatnya, Su Chen dan Lin Ruohan sedikit terkejut. Karena orang yang masuk kebetulan adalah Fu Chuanzi yang saya temui di rest area pemandian air panas kemarin. Saat ini, seorang wanita dengan sosok menggerakkan berdiri di samping Fu Chuanzi. Wanita itu baru berusia awal 20-an. Mengenakan rok mini dan stoking hitam, dia terlihat sangat seksi. Ketika Su Chen dan Lin Ruohan melihat Fu Chuan tiba, Lin Ruohan juga melihat mereka. Haha, Pulau Hong Kong kecil sekali, tanpa diduga aku bertemu denganmu di sini. Fu Chuanzi sangat terkejut. Secara logika, dengan karakter dendam Geng Qingzu, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Dan bagaimana mereka berdua bisa muncul di sini dengan begitu arogan? Mungkinkah mereka kabur dari hotel dalam semalam tanpa ditangkap oleh Geng Qingzu? Kalau tidak, bagaimana bisa muncul di sini? Sayangku, apakah kalian saling kenal? Wanita di sebelah Fu Chuanzi mengatakan bahwa ketika dia melihat Lin Ruohan, ada sedikit rasa permusuhan di matanya. Bagaimana mungkin aku bisa mengenal orang seperti ini dari daratan? Bukankah itu menurunkan statusku? Sambil berbicara, Fu Chuanzi diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Xiang Tianlong. Kita membiarkan mereka berdua kabur kemarin, dan kita tidak boleh membiarkan mereka kabur lagi hari ini. Orang-orang dari Geng Qingzu harus segera diberitahu. Bab 766. Setelah mengirim pesan ke Xiang Tianlong, Fu Chuanzi memasukkan kembali ponselnya ke sakunya. Saat ini, Cao Tianqi keluar dari konter dengan antusias. Bukankah ini Tuan Fu? Sungguh suatu kehormatan besar bahwa angin telah membawamu ke sini. Saya akan ke Amerika Serikat bersama ayah saya beberapa hari lagi untuk membahas proyek besar, jadi saya datang kepada Anda untuk memilih jam tangan dan menyiapkannya untuk dibawa bersama saya ketika waktunya tiba. Fu Chuanzi berkata dengan rasa superioritas. Kalau begitu ini saat yang tepat. Kami baru-baru ini meluncurkan beberapa produk baru di toko kami, yang sangat cocok dengan temperamen Anda. Cao Tianqi berkata sambil tersenyum. Bagus sekali, ajak aku melihatnya. Baiklah, Tuan Fu, ikutlah denganku. Karena itu, Cao Tianqi membawa Fu Chuanzi ke konter, mengeluarkan jam tangan 9,3 juta, dan menyerahkannya kepada Fu Chuanzi. Tuan Fu, lihat, jam tangan ini adalah produk baru yang baru saja tiba di toko kami. Ini adalah andalan dari seri Patek Philippe Star. Cocok dengan temperamen Anda, seolah-olah dibuat khusus untuk Anda. Cao Tianqi sangat gembira. Jika Fu Chuanzi membeli jam tangan ini, dia akan mendapat komisi setidaknya 300.000 yuan. Dengan begini, rencana Anda membeli mobil bisa terlaksana. Apa maksudmu? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa jam tangan ini tidak menyediakan layanan uji coba? Kenapa kamu mengeluarkannya begitu dia datang? Lin Ruohan berkata dengan wajah dingin. Kalian berdua orang pedalaman benar-benar kejam. Buka matamu dan lihat siapa yang berdiri di sampingmu. Cao Tianqi tampak menghina dan sama sekali tidak menganggap serius Su Chen dan Lin Ruohan. Ini adalah Tuan Fu yang terkenal. Dia adalah pewaris masa depan industri Hun Sen di Hong Kong. Dia memiliki kekayaan bersih lebih dari 2 miliar. Sekarang Tuan Fu ada di sini, dia secara alami memenuhi syarat untuk memakai jam tangan. Patah. Tanpa berpikir panjang, Su Chen mengangkat tangannya dan menamparnya. Orang seperti Cao Tianqi akan selalu bersikap merendahkan jika tidak memandang orang lain. Saya tidak tahu apakah ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Cao Tianqi menutupi wajahnya dan pingsan, duduk di tanah. Wajah aslinya yang tidak menarik ditampar ke kepala babi oleh Su Chen. Beraninya kamu memukulku. Cao Tianqi berteriak seperti orang gila. Ini adalah Pulau Hong Kong, sebuah masyarakat yang diatur oleh supremasi hukum. Percaya atau tidak, saya akan memanggil polisi dan menangkap Anda sekarang. Itu tergantung apakah polisi berani menangkap saya. Melihat Cao Tianqi dengan merendahkan, Su Chen berkata dengan nada membunuh. Tamparan di wajah itu mudah bagimu. Jika kamu berani mengatakan omong kosong lagi, aku akan mengusirmu dari sini. Cao Tianqi sangat ketakutan hingga dia mundur. Melihat sikap pria ini, sepertinya dia benar-benar berani membunuh seseorang. Kiki, kamu baik-baik saja. Gong Ximei berlari keluar dari konter dan membantu Cao Tianqi berdiri. Aku baik-baik saja. Cao Tianqi berkata dengan gemetar, dan sekarang dia masih memiliki ketakutan terhadap Su Chen. Oke, jangan berdebat dengan mereka. Kamu tidak akan melakukan kesalahan apapun, kata Fu Chuanzi sambil tersenyum tipis. Itulah yang dikatakan Tuan Fu. Bawakan aku jam tangan 9,3 juta itu dan lihatlah. Jika cocok untukku, aku akan membelinya. Fu Chuanzi merasa sedikit sedih. Meski keluarga Fu merupakan keluarga besar dengan nilai pasar lebih dari 2 miliar, membeli jam tangan seharga hampir 10 juta masih cukup mewah. Namun di hadapan dua orang daratan ini, Fu Chuanzi merasa tidak bisa kehilangan muka. Meskipun orang-orang dari Geng Qingzu akan datang untuk menangani mereka, mereka tetap harus mendapatkan mukanya kembali. Baiklah Pak Fu, silakan coba sekarang. Kebetulan sedang ada promosi di toko, dan saya bisa memberi Anda diskon 50%. Bagus. Melihat kedua orang itu saling mengedipkan mata, Lin Ruohan menjadi marah, meraih lengan Su Chen dan berkata, Saudara Chen, ayo pergi. Saya tidak ingin berurusan dengan mereka. Melihat Su Chen dan Lin Ruohan hendak pergi, Fu Chuanzi siap melangkah maju untuk menghentikan mereka. Xiang Tianlong baru saja mengirim pesan kepada dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia akan segera membawa orang ke sana. Jika dia membiarkan mereka berdua pergi, rencananya sendiri akan sia-sia.
Namun sebelum Fu Chuanzi dapat berbicara, Lin Ruohan berhenti. Karena dia ada di depan pintu dan melihat poster dengan jam tangan berbintang tercetak di atasnya. Ketika saya memasuki toko tadi, saya tidak menyadarinya, tetapi sekarang setelah saya melihatnya, saya sangat tertarik dengan penampilannya. Berapa harga jam tangan ini? Lin Ruohan berkata kepada pegawai wanita muda itu. Halo Nyonya, jam tangan ini adalah jam tangan berusia seabad buatan Patek Philippe. Namanya Legend. Satu-satunya di dunia. Jam tangan ini dipajang di kantor pusat kami di Swiss dan dihargai 79 juta koin China. Nama pegawai wanita muda itu adalah Tang Tingting, dan dia baru bekerja di sini selama lebih dari sebulan. Ekspresi wajahnya masih kekanak-kanakan, dan dia masih gugup saat berbicara. Pertama, karena Su Chen, yang menamparkan Cao Tianqi ke tanah. Kedua, karena jam tangan seri Centennial merupakan jam tangan termahal di antara merek Patek Philippe. Berbicara tentang harganya saja sudah membuatnya gemetar. Jika Anda memesan sekarang, kapan bisa dikirim? Lin Ruohan berkata. Nyonya, jika Anda ingin memesan, setidaknya butuh waktu 1 bulan bagi kantor pusat untuk mengirimkannya. Ting-ting, apa yang selalu aku ajarkan padamu? Jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Jam tangan itu harganya 79 juta. Kalau menurutmu mereka mampu membelinya, mungkin kamu bisa menanyakan harganya saja. Kata Cao Tianqi. Sudah terlalu lama, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di toko tertawa. Ini jelas-jelas berpura-pura menjadi kaya. Apa maksudnya tidak bisa menunggu? Hanya saja saya tidak mampu membelinya. Tidak perlu menggunakan alasan seperti itu untuk membohongi orang lain. Ekspresi Cao Tianqi sangat arogan, dan dia berpikir. Dua orang miskin dari daratan, kamu berpura-pura menjadi apa? Itu adalah produk Patek Philippe yang berusia seabad. Ini disiapkan untuk orang-orang super kaya di dunia. Bahkan jika kamu kelelahan, kamu tidak mampu membelinya. Fu Chuanzi menggelengkan kepalanya. Sepertinya selain cantik, wanita ini tidak memiliki kelebihan lain. Dia sebenarnya datang ke Pulau Hong Kong untuk berpura-pura menjadi kaya, dan dia bahkan tidak melihat di mana tempat ini berada. Nyonya, jika Anda tidak bisa menunggu, tidak ada yang bisa kami lakukan. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh kantor pusat. Ada banyak prosedur di dalamnya. Diperlukan waktu setidaknya sebulan sebelum jam tangan tersebut dapat dikirimkan kepada Anda. Ting-ting berkata dengan sedikit malu. Aku akan membayarmu 100 juta, menelepon kantor pusatmu, dan mengirimiku arloji itu besok, kata Lin Ruohan sambil memegang kartu hitamnya. Engah. 100 juta. Orang-orang di toko khusus hampir muntah darah. Apa yang terjadi? Sebenarnya Anda harus merogoh kocek ekstra 21 juta untuk membeli jam tangan. Meski hanya sekedar membual, tidak terlihat seperti ini. Tang Tingting sudah bingung, itu 100 juta. Saya belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam mimpi saya. Oke, tunggu sebentar, saya akan menelepon kantor pusat sekarang. Karena itu, Tang Tingting berbalik dan berjalan ke belakang panggung, siap menjelaskan masalahnya ke kantor pusat. Nona, saya menyarankan Anda untuk bersiap secara mental. Jika markas kami setuju, Anda akan malu saat itu. Bab 767. Beralih untuk melihat Cao Tianqi, Lin Ruohan berkata. Apa maksudmu? Itu tidak menarik. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa itu sudah cukup. Semua orang akan berbohong. Jika terungkap, itu tidak akan begitu mulia. Wajah Lin Ruohan menunjukkan aura dingin. Jangan pernah menggunakan pandangan duniamu untuk menilai orang lain. Orang lain mungkin bisa melakukan apa yang tidak bisa kamu lakukan. Pada saat ini, Tang Tingting buru-buru keluar dengan senyuman di wajahnya. Halo Nyonya, kantor pusat telah menyetujui permintaan Anda. Jika Anda membayar sekarang, kantor pusat akan mengatur seseorang untuk mengirim pesawat khusus untuk mengirimkan jam tangan berusia seabad itu. Jika tidak ada yang lain, Anda akan mendapatkannya besok pagi. Oke, gesek kartumu. Lin Ruohan menyerahkan kartu hitam itu, siap membayar dan pergi. Apakah kamu benar-benar perlu menggesek kartumu? Fu Chuanzi dan Cao Tianqi sama-sama bingung. Apakah dia benar-benar punya banyak uang? Menjatuhkan. Kartu berhasil digesek. Ketika saya melihat tanda terima untuk menggesek kartu, ternyata keluar dari mesin. Kepala Fu Chuanzi dan Cao Tianqi berdengung. 100 juta dihabiskan tanpa berkedip. Seberapa kaya dia? Seluruh toko Patek Philippe sunyi senyap. Perilaku tidak manusiawi Lin Ruohan secara langsung menumbangkan ketiga pandangan mereka. Jam tangan itu bernilai 79 juta, tetapi untuk mendapatkannya sesegera mungkin, tambahan 21 juta dihabiskan tanpa alasan. Ini bukan lagi hanya kata, kaya, yang bisa digunakan untuk menggambarkannya. Saya di kamar 708 hotel tingkat menengah. Saya akan meminta orang-orang Anda mengirimkannya kepada saya besok. Aku tahu. Otak Tang Tingting sudah diambang panik, dan dia bahkan lupa cara berpikir. Dan orang yang paling bingung adalah Cao Tianqi. Jika saya tidak meremehkan mereka, maka bisnis ini akan menjadi milik saya. Dihitung berdasarkan harga 100 juta, minimal Anda bisa mendapat komisi 5 juta setelahnya. Ini cukup untuk membeli rumah di Pulau Hong Kong. Kalian berdua, apakah kalian ingin pergi begitu saja? Ketika mereka berdua berjalan ke pintu, suara Fu Chuanzi terdengar pelan, dengan sedikit ejekan. Apakah kamu keberatan? Bukankah aku sudah meyakinkanmu kemarin? Su Chen memiringkan kepalanya dan berkata. Tentu saja aku tidak keberatan, tapi kamu mengalahkanku, Kakak Long, kemarin. Tidak semudah itu jika kamu ingin pergi begitu saja. Sayangku, siapakah Kakak Long yang kamu bicarakan?
Apakah aku mengenalnya? Tanya wanita yang berdiri di dekatnya. Kamu tidak mengenalnya, tapi kamu seharusnya sudah mendengar namanya. Fu Chuanzi berkata sambil tersenyum. Apakah orang itu terkenal? Tentu saja, Xiang Tianlong, pemimpin muda geng Qingzu, semua orang di Pulau Hong Kong akan mengenalnya. Ini sebenarnya Xiang Tianlong. Mendengar nama Xiang Tianlong, seluruh penonton terdiam. Rahangku hampir jatuh ke tanah. Kedua orang pedalaman ini sebenarnya berani menyerang pemimpin muda geng Qingzu. Di seluruh Pulau Hong Kong, siapa yang tidak tahu bahwa geng Qingzu seperti seorang kaisar lokal. Bahkan jika kepala eksekutif Pulau Hong Kong bertemu dengan mereka, dia harus menunjukkan rasa hormat dan berbicara dengan sopan. Dan mereka benar-benar berani menyerang tuan muda geng Qingzu. Ini benar-benar meminta kematian. Apa yang terjadi hari ini sungguh menarik. Sekalipun kamu kaya, apa yang bisa kamu lakukan? Di Pulau Hong Kong, jika kamu menyinggung geng Qingzu, itu adalah hukuman mati. Sao Meiki berkata dengan gembira. Saya kehilangan banyak muka, dan sekarang saya akhirnya bisa mendapatkannya kembali. Bahkan jika dia datang, apa yang akan terjadi? Dia masih harus berlutut di depanku dan berbicara. Toko itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan beberapa detik kemudian terjadi tawa. Wah, apa aku tidak salah dengar? Kamu sebenarnya mengatakan bahwa orang-orang dari geng Qingzu akan berlutut di depanmu untuk berbicara. Kalian orang pedalaman terlalu lucu. Saat Fu Chuanzi sedang tertawa, ada gelombang keributan di luar kerumunan, dan tiba-tiba terdengar seseorang berteriak. Lihat, geng Qingzu lah yang ada di sini. Selain itu, tidak hanya pemimpin geng Qingzu yang ada di sini, tetapi juga bos geng Qingzu, Xiang Rongtang, dan putranya, Xiang Tianlong. Kerumunan secara otomatis memberi jalan, dan sangat ketakutan dengan formasi seperti itu. Apa yang telah terjadi? Ini benar-benar mengingatkan Xiang Rongtang untuk mengambil tindakan. Ini terlalu sensasional. Pada saat ini, Jian Yuan dan Bo Chanyu, yang sedang memilih syal kasa tidak jauh dari situ, juga berlari mendekat. Ruohan, apa yang terjadi? Jian Yuan bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, orang-orang dari geng Qingzu ada di sini. Lin Ruohan berkata dengan acuh tak acuh. Tadi malam, kakaknya Chen telah mengurus segala sesuatu tentang geng Qingzu, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Paman Xiang, aku tidak menyangka kamu akan datang sendiri. Fu Chuanzi menyapanya dengan hangat dan sangat sopan. Dia awalnya mengira Xiang Tianlong akan membawa pemimpin geng Qingzu untuk menyelesaikan masalah. Namun di luar dugaan, bahkan Xiang Rongtang pun terkejut. Ini sangat jarang terjadi di seluruh Pulau Hong Kong. Paman Xiang, merekalah yang memukuli saudara Long kemarin. Selain itu, anak ini juga mengatakan bahwa meskipun kalian dari geng Qingzu datang, kalian harus berlutut dan berbicara di depan mereka. Saya jelas tidak berbicara omong kosong tentang ini, semua orang yang hadir telah mendengarnya. Benar, pemimpin geng Xiang, itulah yang dia katakan. Kedua orang pedalaman ini tidak hanya mengalahkan Tuan Long, tetapi mereka juga tidak menganggap serius geng Qingzu. Mereka harus dihukum. Orang-orang di luar toko menunjuk dan menunjuk. Tidak ada keraguan bahwa di Pulau Hong Kong, menyinggung geng Qingzu dan tidak menghormati mereka dianggap sebagai pelanggaran berat. Berdebar. Ayah dan anak keluarga Xiang, serta para pemimpin geng Qingzu, semuanya berlutut ke arah Su Chen. Tuan, kami akan membantu Anda menangani masalah ini sekarang, dan kami pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Mendesis. Setiap orang yang melihat pemandangan ini menarik napas. Apa yang terjadi? Pemimpin geng Qingzu yang terkenal sebenarnya berlutut di depannya. Bukankah ini sebuah lelucon? Oke, kalian semua di sini, lalu tangani sendiri. Tahu. Ayah dan anak Xiang berdiri, dan bahkan sekarang, tubuh mereka masih gemetar. Mereka sudah merasakan kekuatan Su Chen tadi malam. Bahkan Tuan di alam setengah dewa dapat dengan mudah dibunuh olehnya, jadi seluruh keluarga Xiang, termasuk geng Qingzu, mungkin bukan apa-apa di hadapannya. Di hadapan orang seperti itu, aku hanya bisa pasrah. Hutong. Xiang Tianlong menendang Fu Chuanzi. Kamu sedang mencari kematian. Beraninya kamu tidak menghormati pria ini. Percaya atau tidak, aku akan menamparmu sampai mati. Fu Chuanzi dipukuli sampai dia muntah darah dan jatuh ke tanah seperti orang bodoh. Tuan Long, bukankah dia memukulmu kemarin? Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Untuk membalaskan dendam 5 koin, aku baru saja pamer kemarin. Biarpun aku dipukuli, aku tetap pantas mendapatkannya. Xiang Tianlong mengumpat dengan keras, dan jika kamu berani tidak menghormati pria ini, mari kita lihat apakah aku tidak membunuhmu hari ini. Bab 768. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Saat ini, kesan saya terhadap Su Chen benar-benar berubah. Kedua orang pedalaman ini kelihatannya tidak sederhana, mungkin mereka berasal dari keluarga besar, mungkin dari keluarga besar itu. Jian Yuan dan Bo Chanyu tercengang di tempat seolah-olah mereka ketakutan. Mereka tahu bahwa Su Chen sangat kuat dan tidak akan menjadi masalah untuk berurusan dengan geng Qingzu. Tapi dia berlutut begitu mereka bertemu. Apa maksudnya ini? Su Chen, kenapa kamu tidak menjadi begitu luar biasa? Kamu benar-benar tidak memberi orang lain kesempatan untuk bertahan hidup. Jika Anda seperti ini, Lin Ruohan benar-benar akan masuk surga. Setelah dipukul dan ditendang, Fu Chuanzi dipukuli oleh manusia, hantu atau bukan. Kemarilah, usir dia. Ya, Tuan. Jawab kedua juru mudi. Setelah berurusan dengan Fu Chuanzi, Xiang Tianlong memandang Sao Tianqi. Kaulah yang baru saja melontarkan komentar sinis. Sao Tianqi lumpuh, seperti lumpur. Tuan Muda Long, saya tidak bersungguh-sungguh. Tolong selamatkan hidup saya. Saya belum ingin mati.
Haha, jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Xiang Tianlong berkata dengan wajah dingin. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup atau mati. Di tengah semburan serigala menangis dan hantu melolong, Shao Tianqi dibawa pergi. Di bawah tatapan semua orang-orang dari geng Qingzu berjalan ke arah Su Chen dan memutar pinggang mereka hingga 90 derajat. Tuan, semuanya sudah ditangani. Pergilah, kamu tidak ada hubungannya di sini. Ya, ayo pergi sekarang. Kami akan mengganggu kesenanganmu. Setelah menerima izin Su Chen, geng Qingzu segera mundur. Jika mereka bisa, mereka tidak akan pernah mau berurusan dengan orang seperti itu seumur hidup mereka. Sungguh mengerikan. Ayo pergi, lanjutkan berbelanja. Sekarang, Su Chen dan yang lainnya telah menjadi fokus seluruh pusat perbelanjaan. Karena geng Qingzu, bahkan tidak ada yang berani mengumpulkan uang saat mengunjungi mall. Dan perilaku seperti itu membuat Lin Ruohan malu. Setelah berbelanja sepanjang pagi, Su Chen mengajak 3 wanita keluar bermain sebentar sebelum kembali ke hotel. Acara malamnya tetap ke pemandian air panas. Tidak ada yang merasa bosan. Malamnya, Lin Ruohan dibungkus dengan handuk mandi dan mengambil dokumen di kamar. Saya telah bermain di Pulau Hong Kong selama 2 hari, dan saya akan mulai berbisnis besok. Saudara Chen, aku membelikanmu jas siang hari. Cobalah ukurannya dan lihat apakah itu cocok untukmu. Kamu akan berkencan denganku besok. Desak Lin Ruohan. Tidak perlu mencoba, aku percaya pada visimu. Su Chen tersenyum. Lin Ruohan tersenyum bahagia, dan senyumnya mengembang. Sore harinya, Lin Ruohan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk besok dan mempersiapkannya untuk digunakan dalam negosiasi. Keesokan paginya, Su Chen, Lin Ruohan, Jian Jian dan Guo Chanyu berpisah. Begitu kedua orang itu keluar dari hotel, mereka melihat sebuah Rolls-Royce diparkir di depan hotel. Halo, apakah Anda Tuan Lin? Kata pengemudi itu dengan hormat. Ini aku. Lin Ruohan mengangguk. Halo, Tuan Lin, Tuan Li kami, izinkan saya datang menemui Anda. Dia menunggu Anda di perusahaan. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu. Dia berinisiatif membukakan pintu mobil untuk Lin Ruohan dan Su Chen, dan mereka masuk ke dalam mobil satu demi satu dan berangkat menuju tujuan mereka. Sebagai keluarga terbesar ketiga di Pulau Hong Kong, reputasi keluarga Li terkenal di Zonghai. Selama nama keluarga Li disebutkan, semua orang pasti iri. Bagi orang awam, jika beruntung bisa bekerja di grup keluarga Li, sudah pasti suatu kehormatan. Selain itu, keluarga Li memiliki posisi absolut dalam industri pariwisata dunia, jika tidak, Lin Ruohan tidak akan bekerja sama dengan keluarga Li di Pulau Hong Kong. Sekelompok orang berdiri di pintu masuk Li Group. Pemimpinnya adalah seorang wanita yang mengenakan gaun merah dan sepatu hak tinggi hitam. Kesan keseluruhannya lembut dan aura. Nama wanita itu adalah Li Suyun, dia adalah cucu dari Li Weiye, lelaki tua dari keluarga Li. Dia adalah manajer umum grup Li dan sosok yang sangat kuat. Semuanya, seriuslah. Presiden China Overseas Lin Group bukanlah orang biasa. Jangan mempermalukan grup Li jika saatnya tiba. Kata Li Suyun dengan serius. Tuan Li, meskipun grup Lin tidak berskala kecil, namun hanya memiliki nilai pasar 100 miliar, yang masih jauh tertinggal dari keluarga Li. Apakah ini merupakan kemeriahan yang begitu besar? Grup Lin bernilai ratusan miliar, yang tentu saja tidak cukup di depan keluarga Li, tetapi wanita ini, Lin Ruohan, tidak boleh diremehkan. Jangan meremehkannya. Li Suyun berkata dengan serius. Tuan Li, apakah wanita itu bernama Lin Ruohan lebih? Menurutku dia tidak lebih buruk dariku. Lalu apa istimewanya dia? Tanya eksekutif itu ragu-ragu. 6 bulan lalu, Lin Group adalah perusahaan dengan nilai pasar puluhan miliar. Sekarang, memiliki nilai pasar 160 miliar. Hanya dalam 6 bulan, nilai pasar seluruh perusahaan telah meningkat 16 kali lipat. Apakah menurut Anda orang biasa bisa melakukan ini? Setengah tahun. 16 kali. Mendengar pencapaian seperti itu, para eksekutif senior grup Li tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Rekor seperti itu cukup dikatakan luar biasa di pusat perbelanjaan. Jika ditempatkan di zaman kuno, ini sama dengan menggunakan 10.000 orang tua, lemah, sakit, dan cacat untuk mengalahkan jutaan tentara di sisi berlawanan. Sungguh tidak terbayangkan. Tak lama kemudian, sedan Rolls-Royce hitam itu perlahan melaju ke pintu masuk grup Li. Pintu mobil terbuka dan Su Chen serta Lin Ruohan keluar. Saat mereka melihat Lin Ruohan, para eksekutif Li Group menjadi serius. Karena aura kuat yang terpancar dari Lin Ruohan, semua eksekutif grup Li terdiam. Temperamen seperti itu cukup untuk menekan seluruh penonton. Hanya Tuan Li yang bisa bersaing dengannya. Halo, Tuan Lin, saya sudah lama menunggu Anda. Tuan Li, sama-sama. Maaf mengganggu Anda ketika Anda datang ke sini kali ini. Lin Ruohan berkata sambil tersenyum. Li Suyun memandang Su Chen sambil tersenyum. Tuan Lin, siapa ini? Ini suamiku Su Chen, yang juga manajer proyek Lin Group kami. Dia bertanggung jawab atas proyek pulau buatan. Tuan Anda. Li Suyun tertegun sejenak, dia tidak menyangka wanita seperti Lin Ruohan akan benar-benar menikah. Mendengar berita tersebut, Li Suyun memandang Su Chen dengan hati-hati. Tidak ada keraguan bahwa penampilannya memang dianggap superior, tetapi apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menandingi Lin Ruohan? Apalagi dia masih bekerja di Lin Group, jadi dia pasti tidak punya banyak kemampuan, jadi dia ditugaskan ke perusahaannya sendiri oleh Lin Ruohan. Dilihat dari postur tubuhnya, dia mungkin hanyalah seorang anak laki-laki yang cantik. Adapun kemampuan, itu harus diabaikan.
Tuan Lin, Anda datang jauh-jauh untuk mengunjungi perusahaan kami, lalu kita bisa mengobrol perlahan. Oke, semuanya terserah pengaturan Tuan Li. Lin Ruohan berkata sambil tersenyum. Bersambung,